Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakim dengan NIM 130 2022 0315 dari kelompok 2 kelas A7. Di sini saya akan memaparkan isi dari laporan analisis kebutuhan dari kelompok kami dengan judul Implementasi Sistem Smart Parking berbasis IoT untuk pemantauan ketersediaan slot parkir secara real-time. Di sini saya akan memaparkan beberapa isinya saja. Yang pertama yaitu batasan atau pseudo recruitment dan sistem model, di mana sistem model ini saya hanya memaparkan skenario dan use case model. Langsung kita ke batasannya. Batasan atau pseudo recruitment. Batasan-batasan pada smart parking ini yaitu ada 5, di mana akurasi deteksi sensor dalam menentukan status tempat parkir dapat bervariasi tergantung pada kualitas dan jenis sensor yang digunakan. Selanjutnya, sistem harus mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur yang ada di lokasi swalayan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau modifikasi untuk penerapan teknologi baru. Yang ketiga, kebutuhan untuk memastikan bahwa semua metode pembayaran yang didukung berfungsi dengan baik dan aman. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan transaksi keuangan dari pengguna. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi semua persyaratan legal yang relevan. Untuk selanjutnya 5 yaitu sistem model, di mana 5.1 ini berisi skenario di mana aktor yang berpartisipasi yaitu Pak Tommy dan Pak Budi sebagai administrator, dan ada juga pengemudi yang kami misalkan sebagai Andra. Skenario sistem parkir yang akan diterapkan di Grand Serba ini yaitu ada 8, di mana yang pertama itu Andra sebagai pengemudi mendekati portal parkir dan menekan tombol pada portal. Yang kedua, monitor atau layar LED pada portal menampilkan informasi mengenai slot parkir yang tersedia. Jika berwarna hijau, maka slot parkir tersedia atau kosong. Dan kalau berwarna merah, slot parkir terisi atau full. Selanjutnya yang ketiga, sistem jika slot parkir tersedia, portal akan terbuka untuk mengizinkan pengemudi masuk. Keempat, sistem portal akan mengeluarkan struk atau kartis yang berisi informasi. Kelima, pengemudi memasuki area parkir dan menuju slot yang kosong. Keenam, setelah parkir, pengemudi akan men-scan karcis dan melakukan pembayaran menggunakan e-money atau uang elektronik dan metode yang lain yang tersedia. Kemudian ketujuh, setelah pembayaran terverifikasi berhasil, pengemudi akan keluar dari area parkir. Sebelum itu, sistem akan membuka portal keluar agar pengemudi bisa keluar. Dan yang terakhir, Pak Tommy dan Pak Budi sebagai administrator dapat memantau dan mengelola sistem smart parkir untuk memastikan operasional berjalan dengan baik dan memeriksa data yang relevan. Untuk selanjutnya 5.2 yang berisi use case model, di mana di sini juga terdiri dari 2 aktor, yaitu Pak Budi dan Pak Tommy selaku administrator dan Andra
selaku pengemudi, di mana Andra ini berinteraksi langsung dengan 5 use case diagram. Yang pertama itu use case menekan tombol monitor. Use case kedua menerima karcis. Use case ketiga memarkirkan kendaraan. Use case keempat memindai karcis. Use case kelima melakukan pembayaran. Untuk Pak Budi dan Pak Tommy langsung mengakses use case sebanyak 2, di mana use case yang pertama itu mengolah sistem dan kedua adalah mengakses data. Untuk relasi mengakses data ke mengolah sistem yaitu extend, dan untuk use case mengolah transaksi ke mengolah sistem, korelasinya adalah extend. Dan untuk use case pada pengemudi atau Andra yang dari 1 sampai 3, korelasinya ke membuka portal untuk masuk adalah include, dan use case dari pengemudi untuk use case keempat dan kelima juga merupakan include ke membuka portal untuk keluar. Dan use case mengolah sistem memiliki korelasi ke 2 use case. Di mana use case pertama membuka portal untuk masuk, di mana korelasinya adalah extend, dan ke use case membuka portal untuk keluar, di mana korelasinya adalah extend. Untuk penjelasan use case-nya ada di sini, di mana use case pertama adalah use case menekan tombol monitor, di mana aktornya adalah Andra selaku pengemudi, di mana deskripsinya pengemudi mendekati palang parkir dan menekan tombol pada monitor untuk memilih slot parkir saat ingin masuk. Kemudian use case menerima karcis. Aktornya adalah Andra si laku pengemudi, di mana deskripsinya setelah melakukan pemilihan pada monitor, sistem akan mengeluarkan karcis yang menunjukkan waktu masuk dan informasi terkait lainnya. Karcis ini penting untuk proses pembayaran di akhir parkir. Selanjutnya, use case membuka portal untuk masuk. Aktornya adalah Andra selaku pengemudi, di mana deskripsinya palang akan dibuka setelah mengeluarkan karcis dan pengemudi memasuki area parkir dan menuju ke slot parkir kosong berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem. Kemudian use case memarkir kendaraan, di mana aktornya adalah Andra selaku pengemudi. Deskripsinya setelah pengemudi memarkirkan kendaraannya pada slot parkir yang dipilih, sensor akan mengenali bahwa slot parkir sedang terisi oleh kendaraan. Selanjutnya, use case memindai karcis, di mana aktornya Andra selaku pengemudi. Deskripsinya, setelah selesai parkir, pengemudi keluar dari slot parkir dan menuju portal untuk keluar dengan memindai karcisnya agar dapat melakukan pembayaran. Use case selanjutnya adalah melakukan pembayaran, di mana aktornya adalah Andra si selaku pengemudi. Deskripsinya, setelah melakukan pemindaian karcis, pada monitor akan tampil metode pembayaran apa saja yang tersedia. Pengemudi dapat memilih metode dan melakukan pembayaran. Use case selanjutnya adalah membuka portal untuk keluar. Aktornya adalah Anda selaku pengemudi. Deskripsi, setelah teridentifikasi sudah melakukan pembayaran, palang akan dibuka untuk dapat dilalui oleh pengemudi yang ingin keluar. Untuk use case selanjutnya adalah mengolah sistem, di mana aktornya adalah Pak Tommy dan Pak Budi selaku administrator. Deskripsinya, administrator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem smart parkir beroperasi secara efisien, dan ini termasuk pemeliharaan sistem dan penanganan masalah yang muncul jika ada. Untuk selanjutnya
Use case mengakses data. Aktornya Pak Tommy dan Pak Budi selaku administrator. Deskripsinya, administrator dapat mengakses data analitik terkait penggunaan parkir seperti tingkat okupansi dan tren penggunaan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan use case yang terakhir adalah mengelola transaksi, di mana aktornya Pak Tommy dan Pak Budi selaku administrator. Deskripsi, administrator mengelola semua transaksi pembayaran yang masuk, memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan meminimalkan kesalahan dalam sistem. Jadi kesimpulannya, sistem smart parkir yang diterapkan di Bonto Serba memiliki beberapa batasan dan kegunaan yang signifikan. Batasan-batasan tersebut meliputi akurasi deteksi sensor yang dapat bervariasi tergantung pada kualitas sensor yang digunakan, kebutuhan untuk menyesuaikan infrastruktur yang ada, serta memastikan keamanan dan keberfungsian semua metode pembayaran yang didukung. Selain itu, sistem harus mematuhi regulasi dan hukum terkait perlindungan data pribadi dan transaksi keuangan dari pengguna, serta memenuhi semua persyaratan ilegal yang relevan. Skenario penggunaan sistem ini melibatkan beberapa aktor, termasuk administrator, yaitu Pak Tommy dan Pak Budi, dan pengemudi. Dalam skenario tersebut, pengemudi mendekati portal parkir, menekan tombol pada Pak Monitor, menerima informasi mengenai slot parkir yang tersedia, dan memasuki area parkir jika slot tersedia. Setelah parkir, pengemudi memindai karcis dan melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia. Lalu keluar dari area parkir setelah pembayaran terverifikasi berhasil. Pak Tommy dan Pak Budi bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola sistem smart parkir guna memastikan operasional yang efisien dan memeriksa data yang relevan. Kegunaan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi parkir dengan memberikan informasi real time atau nyata tentang ketersediaan slot parkir, memudahkan proses masuk dan keluar dari area parkir, serta memastikan transaksi pembayaran dilakukan dengan aman dan tepat. Sistem ini juga membantu administrator dalam mengelola operasi parkir secara keseluruhan, termasuk pemeliharaan sistem dan pengelolaan transaksi, serta menyediakan data analitik yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Dengan demikian, sistem smart parking ini diharapkan dapat memberikan pengalaman parkir yang lebih nyaman dan efisien bagi pengemudi, serta meningkatkan efisiensi operasional bagi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.